Turki, kita lihat nih situasi sekarang. Banyak sekali kejadian-kejadian alam ya yang menimpa di berbagai negara. Contohnya di Cina kemarin ada badai gurun pasir, dan kemudian juga tiba-tiba kena banjir bandang. Itu mobil terbalik-balik yang kita tidak menyangka, sampai akhirnya para militernya juga harus menghancurkan dam-dam, kan beberapa dam dihancurkan sehingga banyak korban gitu. Lalu juga di Turki itu kena kebakaran hutan yang lumayan lama ya Kang ya gitu. Di Afrika tsunami juga. Nah, Afrika tsunami. Makanya kalau kita melihat semua kejadian alam tersebut, apakah ini kira-kira ada hubungannya dengan akhir zaman? Iya. Gitu Kang. Iya Mbak, kalau kita lihat ini kejadian bencana ini hampir setiap hari terjadi, dan bencana besar. Iya. Sangat betul dan ada hubungannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mubasyirat yang diterima oleh Said Muhammad Qasim, oleh Habib Muhammad Qasim, menyampaikan bahwa Allah itu sedang menekan manusia. Bahkan Allah mengancam manusia yang tidak percaya dengan mubasyirat yang disampaikan oleh Said Muhammad Qasim. Karena begini, dalam dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanya, Qasim, bagaimana dengan manusia ini? Qasim melaporkan, tanya jawab dengan Allah. Manusia tidak percaya, masih sedikit yang percaya, mengabaikan. Allah marah. Sudah, kalau begitu Allah akan menekan berbagai bencana, berbagai azab, musibah kepada manusia karena tidak percaya. Dan ini sebetulnya sudah terjadi di berbagai periode fase zaman-zaman utusan Allah masa lalu. Jadi kalau manusia tidak mau mendengar, kasih azab. Nah, ini terulang lagi. Nah, Allah mengatakan kalau manusia masih begini saja, maka Allah akan menurunkan azab. Baik itu pertengkaran antar sesama manusia, saling bunuh, berbagai macam alam. Jadi sesungguhnya Allah sangat menegaskan, persis dan tegas. Dan itu diulang-ulang dalam beberapa mimpinya, bukan sekali mimpi, banyak. Seingat saya lebih dari 10 kali mimpinya. Mimpi mengenai alam yang begini. Ancaman Allah. Ancaman Allah ini di mimpi tahun keberapa itu? Itu ada tahun 2014, 2015, 2018. Jadi sebelum corona pun juga sudah ada mimpi. Jadi artinya memang Allah mengancam dan akan menurunkan azab. Makanya mengapa Habib Muhammad Qasim dan juga kami terus gencar menyampaikan ini kepada umat agar menjadi perhatian, karena ini sangat amat memilukan nanti. Bahkan di dalam banyak mimpi teman-teman lain, bukan hanya mimpi Said Muhammad Qasim nih, karena begini, di dalam mimpi Said Muhammad Qasim akan ada mimpi orang lain yang sederajat dengan beliau. Oh, yang sama mimpinya? Ya, hampir sama. Mengingatkan tentang bencana alam dan mendukung Said Muhammad Qasim. Mendukung Muhammad Qasim. Dan mengingatkan bahwa akan ada bencana. Jadi banyak teman-teman lain juga bermimpi. Mbak ingat Rasulullah SAW 14 abad lalu mengatakan bahwa mimpi orang-orang baik di akhir zaman itu hampir benar. Tidak ada hampir yang keliru. Hampir benar, hampir 100% benar. Nah, artinya tidak usah diragukan. Itu Rasulullah sampaikan itu. Nah, maka inilah yang sekarang kita alami, bahwa seluruh bencana ini ada hubungan dengan mubasyirat yang diterima Said Muhammad Qasim. Karena umat tidak mau mendengar, umat mengabaikan. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan bahwa nanti setelah aku wafat tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi yang akan diterima oleh seseorang. Nah, tapi orang mengabaikan, ulama juga mengabaikan. Sekarang berapa ulama yang peduli dengan mimpi? Jarang. Ulama jarang yang punya keilmuan mentakwilkan mimpi. Padahal baginda Nabi Muhammad SAW setiap subuh, Mbak, setiap subuh nih, habis subuh beliau berbalik ke makmum, ke sahabat, siapa yang bermimpi tadi malam? Itu beliau lakukan? Dilakukan terus. Setiap habis subuh? Setiap habis subuh. Lalu kenapa tidak ada sekarang ya Kang? Itulah kekuatan Dajjal. Dajjal itu sudah berkarya, berkiprah sejak zaman Rasulullah. Oh. Sudah berkiprah. Jadi mimpi sekarang jarang ya
jarang kita letakkan dalam posisi yang sedemikian seperti baginda Padahal itu Rasulullah petunjuk SAW. kenabian. Padahal Rasulullah bilang petunjuk kenabian itu mimpi. Jelas dalam hadisnya petunjuk kenabian. Artinya bahwa ini diabaikan memang. Nah, ada pertanyaan saya, Kang. Apa yang membuatkan Said atau Habib Muhammad Qasim Allah perintahkan untuk disampaikan kepada khalayak umat sebesar-besarnya? iya, ada. Terus Allah mengatakan sebarkan mimpi. Rasulullah mengatakan sebarkan mimpi. Ya, tentang Rasulullah. Saya menjadi mengingat bahwa dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan begini beliau, pada tanggal 20 dan 21 bulan April 2014 Allah datang meminta saya untuk menyampaikan mimpi. Tapi saya bingung dan tidak tahu bagaimana menyampaikan dan saya diam saja. Tapi kemudian bulan Desember tahun 2014 saya kasih mengatakan Rasulullah SAW sendiri datang ke mimpi beliau dan memerintahkan beliau untuk menyampaikan mimpi. Jadi Rasulullah yang mengulang kembali, memerintahkan. Bahkan itu tidak sekali. Oh. Tidak sekali perintah itu. Karena gini, Muhammad Qasim putus asa. Iya. Karena orang nggak mau dengar, bahkan dicaci maki, bahkan difitnah. Dia bilang, saya menyerah deh. Malam-malamnya Rasulullah hadir. Allah juga hadir. Untuk. Gitu. Tapi apa yang membuatkan sampai harus tadi kan pertanyaan saya yang semula, apa yang membuatkan kita harus aware dengan mimpi tersebut sebetulnya? Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini akan tiba. Hari ini akan tiba. Akhir zaman akan tiba. Peristiwa Malhamah Kubra akan pasti tiba. Peristiwa munculnya Dajjal pasti akan tiba. Secara fisik ya. Iya. Munculnya Ya'juj Ma'juj secara fisik akan tiba. Semua sudah takdir. Munculnya Imam Mahdi sudah tiba. Jadi artinya untuk menjemput takdir ini memang seharusnya manusia aware. Nah, di dalam banyak hadis, ini secara umum ya, puncaknya penderitaan manusia itu ketika Imam Mahdi mau dibayar. Jadi proses menuju ke situ semakin berat. Nah, kenapa Rasulullah meminta penyebaran mimpi kepada Muhammad Qasim? Iya, kenapa? Supaya paham bahwa ini akan terjadi musibah. Supaya umat siap. Supaya paham, supaya siap. Iya, siap. Dan supaya mulai meninggalkan hubungan dunia, mulai meninggalkan soal syirik, meninggalkan ini. Jadi supaya sadar lah bahwa ini sudah mendekati huru-hara akhir zaman. Di mana Said Muhammad Qasim mengatakan, saya petunjuknya, bahwa huru-hara akhir zaman itu akan memakan korban sampai 800 juta orang. 800 juta orang. Berbagai musibah, baik itu perang atau apapun. Saya kira itu mungkin. Iya.